Suasana siang di hutan Yahukimo mendadak berubah kacau. Ketika satuan TNI yang tengah melakukan patroli rutin mendeteksi pergerakan mencurigakan di lereng bukit. Dedaunan yang sebelumnya hanya bergoyang pelan oleh angin, tiba-tiba bergerak tidak wajar, menandakan adanya aktivitas manusia bersenjata. Ketegangan meningkat saat pasukan menyadari bahwa pergerakan itu bukan sekadar hewan liar, melainkan kelompok separatis yang selama ini sering melakukan gangguan keamanan. Pasukan TNI segera mengambil posisi siaga. Begitu melihat siluet beberapa orang bersenjata muncul dari balik pepohonan rapat. Seragam gelap dan gerakan cepat mereka menjadi tanda jelas bahwa kelompok tersebut bukan warga lokal. Para prajurit merapat ke tanah sambil mencari titik perlindungan terbaik, memastikan setiap sudut dapat dipantau. Komunikasi internal berlangsung cepat untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Sebelum kontak tembak terjadi, ketegangan yang menggantung pecah ketika tembakan pertama dilepaskan dari arah kelompok separatis yang dikenal sebagai jaringan OPM wilayah Yahukimo. Suara letupan keras langsung memecah keheningan hutan, membuat burung-burung beterbangan panik. Tembakan itu diarahkan ke posisi depan TNI, memaksa pasukan melakukan manuver cepat agar tidak terjebak dalam sasaran terbuka. Situasi seketika berubah menjadi pertempuran penuh kewaspadaan. TNI membalas tembakan dengan cepat dan terarah, memperhitungkan jarak serta arah datangnya peluru lawan. Hutan yang sebelumnya tenang dan damai menjelma menjadi arena baku tembak yang intens. Suara dentuman bersahutan bergema di antara batang-batang pohon besar. Para prajurit bergerak disiplin, memanfaatkan setiap celah alam sebagai perlindungan, sambil mengembalikan tekanan kepada kelompok separatis. Arah peluru yang melesat kencang menghantam batang pohon dan tanah basah, menimbulkan suara retakan keras yang terdengar hingga ratusan meter. Serpihan kayu beterbangan setiap kali peluru mengenai pohon besar, menambah suasana mencekam. Tanah lembab memercik ketika peluru menghujam kuat ke permukaan. Komandan Regu TNI segera memberikan instruksi cepat agar pasukan menyebar kedua sisi untuk menekan garis serangan lawan. Dengan komunikasi singkat namun tegas, ia memastikan seluruh prajurit memahami arah pergerakan. Penyebaran ini penting untuk menghindari konsentrasi tembakan musuh ke satu titik. Gerakan taktis ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal dalam medan tertutup seperti hutan Yahukimo. Pada sisi kiri posisi tempur, tim penyerbu bergerak maju perlahan, sambil berlindung di balik kontur tanah yang lebih tinggi. Mereka merayap mengikuti bentuk alam, memanfaatkan setiap lekukan sebagai tameng dari tembakan musuh. Napas ditahan, langkah ditata senyap, dan senjata selalu terarah ke depan. Meskipun perjalanan hanya beberapa meter, tekanan psikologis terasa sangat berat, karena lawan bisa saja menembak dari sudut manapun. TNI tetap mempertahankan ritme serangan terukur, membatasi pergerakan lawan, sambil menjaga agar pasukan tidak terjebak serangan balasan mendadak. Medan hutan yang lebih terbuka di siang hari memberi keunggulan bagi TNI. Cahaya matahari yang menembus sela-sela pepohonan membuat bayangan tubuh para separatis lebih mudah terdeteksi. Setiap kali mereka mencoba berpindah posisi, siluetnya terlihat jelas. Salah satu prajurit dari posisi elevasi mengunci pergerakan grup lawan. Rentetan tembakan terarah dilepaskan menghantam area persembunyian tempat semut merah diperkirakan berada. Suara teriakan terdengar singkat sebelum kembali tenggelam dalam gemuruh tembakan. Pantauan visual jarak jauh memperlihatkan tubuh seseorang ambruk di balik akar pohon besar. Dugaan kuat mengarah bahwa target utama telah berhasil dilumpuhkan. Drone taktis yang melayang rendah kemudian mengonfirmasi posisi jatuhnya sosok tersebut. Citra yang tertangkap menunjukkan ciri-ciri fisik semut merah, termasuk tas peralatan yang biasa dibawanya. Tewasnya komandan membuat struktur komando kelompok separatis runtuh. Intensitas serangan mereka menurun drastis. Beberapa anggota terlihat berlarian tanpa formasi jelas, mencoba mencari perlindungan lebih jauh ke dalam hutan. Momen itu dimanfaatkan TNI untuk memperkuat tekanan. Namun pasukan tetap berhati-hati agar tidak terjebak dalam pengejaran sembrono mengingat medan hutan penuh risiko. Dengan serangan terstruktur, TNI memperlebar radius tekanan ke seluruh sisi kontak.
Mereka bergerak menjaga jarak aman sambil mengunci pergerakan lawan. Setiap celah yang bisa menjadi titik kabur segera ditutup. Meskipun menekan penuh, TNI tetap memprioritaskan keamanan warga yang mungkin berada di sekitar area operasi. Serangan balasan kelompok separatis semakin melemah. Beberapa peluru melesat tanpa arah, menandakan koordinasi internal mereka hancur total. Sebagian kelompok bahkan mulai meninggalkan senjata dan bersembunyi di balik semak tebal. Tekanan mental dari serangan bertubi-tubi membuat mereka tak mampu mempertahankan garis tempur. Keunggulan TNI semakin jelas ketika salah satu unit berhasil merangsek hingga titik inti pertempuran. Lokasi yang sebelumnya menjadi titik koordinasi lawan. Area tersebut kini ditinggalkan tergesa-gesa oleh para separatis. Pasukan segera mengamankan tempat itu untuk mencegah perebutan kembali. Di lokasi ditemukan jejak aktivitas berat. Senjata api rakitan, amunisi, serta perlengkapan logistik yang ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Barang-barang itu tertata tidak rapi, menunjukkan bahwa para separatis sempat terdesak dan kekurangan waktu untuk menyamarkan jejak. Temuan tersebut menjadi bukti bahwa area tersebut digunakan sebagai pos pertahanan atau tempat perencanaan serangan. Sebelum operasi TNI memukul mereka mundur, perlawanan kelompok separatis semakin menipis. Sebagian menyerah, sementara sisanya melarikan diri lebih dalam ke hutan. TNI tidak gegabah mengejar karena kondisi medan yang rumit dapat menjadi jebakan.